Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Danendra Hadian dari kelas 10 MIPA 2, absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya mengenai pencemaran tanah akibat sampah di taman. Nama tempat dan lokasi. Nama tempat, Taman Keliningan. Lokasi, Jalan Taman Keliningan. Waktu dan tanggal observasi, Sabtu 14 Mei 2021. Sumber, zat pencemaran, dan keadaan. Sumber pencemaran terlihat berasal dari sampah yang kebanyakan merupakan sampah rumah tangga dan menumpuk pada beberapa tempat. Tidak hanya sampah anorganik, tetapi ada juga sampah daun yang bertumpuk. Namun, sampah daun tersebut juga tercampur oleh sampah anorganik. Pada saat berkeliling taman, seharusnya kita menghirup udara segar. Namun, karena banyak sampah yang berserakan, terkadang tercium bau sampah. Di tumpukan sampah anorganik, terlihat banyak lalat yang hinggap. Terdapat gerobak sampah, namun tidak digunakan, dan banyak sampah yang berada di luar gerobak sampah. Zat pencemarannya bisa berasal dari klorin, yaitu yang berasal dari limbah industri, dan PCB, poliklorobifenil, yang berasal dari limbah industri. Dampak pencemaran tanah. 1. Tanah yang semula subur tercemar oleh sampah yang dibakar mengakibatkan tidak subur. Kedua, sebagai tempat tinggal lalat dan nyamuk sebagai pembawa bibit penyakit bagi manusia. 3. Menimbulkan bau yang tidak sehat dan sedap untuk dihirup. 4. Menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia seperti tifus, disentri, dan diare. 5. Lingkungan yang sebelumnya bersih dan indah menjadi kotor. 6. Cadangan air di bawah tanah menjadi tercemar karena terkontaminasi sampah. 7. Gas yang dihasilkan oleh pencemaran tanah akan dibuang ke udara sebagai polutan. 8. Kawasan yang tercemar tidak layak dikunjungi. 9. Menyebabkan lingkungan menjadi tidak asri. 10. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir. 11. Sampah yang menumpuk juga menghasilkan limbah. Upaya penanggulangan. Pertama, disediakan tempat sampah khusus di sekitar taman agar pembuangan sampah dapat lebih kondusif. Yang kedua, pembersihan area sekitar taman oleh petugas kebersihan setempat secara rutin pada beberapa rentang waktu. Misalnya, setiap 2-3 kali seminggu. Yang ketiga, pemberian sanksi yang pantas, misalnya pemberian denda kepada warga yang membuang sampah sembarangan di sekitar taman. 4. Melaksanakan 3R. Reuse, reduce, recycle yang bertujuan untuk mengurangi sampah, pemakaian ulang hingga mendaur ulangnya agar tidak terjadi penumpukan sampah yang berlebih. Yang kelima, menanam jenis tanaman yang bisa menyuburkan tanah seperti turi, petai Cina, telang, kacang tanah, dan menanam jenis tanaman yang memikat dan harum seperti lavender, begonia mawar, dan anggrek untuk memperbaiki kualitas tanah dan udara yang sebelumnya sudah tercemar. Yang keenam, mengurangi penggunaan pestisida untuk membasmi hama pada tanaman. Sekian laporan hasil observasi saya mengenai pencemaran tanah kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.